Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SMK Negeri 1 Garut. Untuk itu, silakan simak video yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah, syukur kita bisa bertemu lagi ya hari ini di pelajaran kimia farmasi. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu ya. Di sini tadi saya perhatikan jumlah siswa yang sudah masuk itu ada 27 ya. Tadi beberapa orang ada yang tidak bisa hadir karena terkendala teknis mungkin ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir 27 orang. Kita mulai saja pertemuan hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Silakan kepada KM-nya Akbar Fauzi untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Akbar sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa ya, kegiatan pembelajaran ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, pekan lalu kalian sudah melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Gimana nilainya? Memuaskan tidak? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nilai kalian baik ya, semuanya di atas KKM ya. Walaupun ada yang masih di bawah KKM, jangan patah semangat ya. Berarti itu artinya kalian harus belajar lebih giat lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, hari ini kita masuk ke KD 3.8, yaitu materinya tentang senyawa siklik ya. Nah, ini merupakan materi lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan yang lalu itu yang berkaitan dengan senyawa siklik adalah materi tentang hidrokarbon. Nah, ini masih berkaitan dengan senyawa siklik. Jadi judul materinya adalah tentang senyawa siklik ya. Nah, ini kompetensi dasarnya seperti biasa ya, ada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuannya, ya kalian diharapkan dapat memahami senyawa siklik, ya, dan penggolongannya serta benzena dan turunannya. Kemudian kompetensi dasar 4 di keterampilan, kalian diharapkan mampu melakukan identifikasi terhadap senyawa siklik dan penggolongannya serta benzena dan turunannya. Nah, kemudian tujuan dan strategi pembelajarannya. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis perbedaan antara senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik. Ada 3 ya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis tata nama senyawa alisiklik. Kemudian mampu menganalisis tata nama senyawa aromatik. Dan yang keempat, mampu menganalisis senyawa siklik yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Strateginya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kita akan melakukan diskusi secara berkelompok, ya, karena ini pembelajarannya masih daring, ya interaktif. Nanti modelnya menggunakan problem based learning. Nah, kemudian di sini Bapak sampaikan juga tentang kriteria penilaian, ya. Kriteria penilaiannya ada 3, ada penilaian pengetahuan, ya, penilaian keterampilan dan sikap. Nah, untuk pengetahuan nanti kalian di akhir Bapak akan berikan post test ya untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi. Kemudian untuk keterampilan, nanti ini
kegiatannya berupa presentasi secara berkelompok ya. Nanti diskusi kelompok dan presentasi kelompok mulai dari pelaksanaannya, kemudian penyajiannya, kesimpulan dari materi. Nah, termasuk desain PowerPoint-nya juga itu menjadi penilaian dan sikap. Nah, sikap ini kalian mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, ya, kerjasama. Jadi itu juga menjadi penilaian di pertemuan hari ini. Selanjutnya, nah ini adalah peta konsep materi kita. Nah, akan kita diskusikan bersama, yaitu tentang senyawa siklik. Nah, nanti ada terbagi lagi, ada heterosiklik, kemudian ada yang homosiklik atau karbosiklik. Sebelum ke materi yang dibahas pada hari ini ada beberapa materi yang sebelumnya harus kalian kuasai, nah, yaitu tentang materi hidrokarbon senyawa alifatik. Nah, ada yang masih ingat senyawa alifatik? Siapa nih yang masih ingat materi pertemuan lalu tentang senyawa alifatik atau senyawa hidrokarbon deh? Hidrokarbon itu kan senyawa alifatik itu bagian dari senyawa hidrokarbon ya. Ada yang tahu? Oke, Sofi udah mengacungkan tangan. Silakan Sofi. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa atau terdiri dari atom hidrogen dan asap. Sedangkan senyawa alifatik adalah senyawa dengan Pantai terbuka, oke. Jadi pendapatnya Sofi tadi ya, hidrokarbon sesuai namanya ya Sofi ya. Ada unsur hidro atau atom hidrogen ya, dan atom karbon. Kemudian untuk alifatik sendiri itu adalah senyawa yang terbuka ya, artinya rantai lurus. Oke, terima kasih Sofi. Nah, kemudian yang akan ada kaitannya juga dengan materi hari ini adalah masih tentang tata nama ya. Karena senyawa kimia itu harus dikasih nama. Nah, tata nama itu kita kenal ada dua, ada IUPAC ya, berdasarkan IUPAC dan berdasarkan trivial. Nah, ini dulu di alifatik udah pernah dibahas. Kira-kira siapa yang masih ingat nih tata nama IUPAC dan trivial? Siapa yang masih ingat nggak ya? Oh, Rian, silakan Rian. Tata nama secara IUPAC adalah tata nama yang disepakati oleh seluruh dunia dan menggambarkan struktur kimianya. Sedangkan untuk trivial yaitu fantasi, tidak menggambarkan struktur kimianya melainkan berdasarkan fungsi senyawanya. Oke, terima kasih Rian. Kita coba sekarang beranjak ke word wall dulu nih. Word wall. Ya, ada semacam quiz yang kita bisa kerjakan bersama. Tapi kali ini metodenya agak berbeda ya. Nanti Bapak akan pakai random wheel ya, nanti giliran siapa yang beruntung namanya di sini ya harus membuka. Nah, harus membuka apa nih? Kotak ya. Ada 10 kotak yang isinya pertanyaan, nanti kalian harus jawab. Siapa? Viola hadir nggak ya? Hadir, oke. Siap Viola, silahkan dipilih kotaknya nomor berapa. Nomor? Berapa Viola? Nomor 2, oke, kita buka nomor 2. Silakan dijawab. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 disebut alkena. Oke, betul ya. Kita satu lagi ya. Periodin. Akhirnya ada laki-laki juga nih yang beruntung hari ini. Periode nomor berapa? Nomor 10. Hidrokarbon jenuh memiliki 6 atom. Ayo, apa periodin? Ayo, waktu berjalan. A, B, C, D. B. Oke, sip. Betul ya. 6 itu heksa. Jadi itu masuknya ke senyawa alkana kan ya, di heksana. Oke, baik, cukup ya. Nah, itu mereview materi di pertemuan lalu ya tentang senyawa alifatik ya. Kalian ingat-ingat lagi istilah-istilah ya, ikatan tunggal, rangkap, ya, jenuh, tidak jenuh dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke
mulai ke orientasi masalah. Ya, coba saya mau minta Orientasi masalah. Seperti kita ketahui bersama bahwa senyawa hidrokarbon jumlahnya sangat melimpah di alam semesta. Berdasarkan penemuan para peneliti ahli, bentuk ikatan senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3 golongan. Tahukah Anda bagaimana tata nama senyawa asiklik dan aromatik? Bagaimanakah pemanfaatan senyawa siklik di bidang farmasi dan dalam kehidupan sehari-hari? baik Rahmalia. Di situ ada gambar apa tuh Rahmalia? Alkohol. Nah, ada gambar cairan alkohol ya. Oke. Di bawahnya itu ada struktur kimia ya, yang ketiganya itu memiliki gugus alkohol. Tapi alkohol yang dimaksud pada gambar tersebut menunjukkan struktur yang mana? Apakah yang rantai lurus ya, atau yang sikliknya ada rangkapnya? Nah, nanti kita harus tahu yang mana sih isi dari alkohol yang kita sering gunakan itu. Apakah yang gambar pertama, apakah gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini silakan nanti kalian melakukan diskusi ya, bagaimana cara membedakan ketiga golongan tersebut ya. Kemudian tata namanya seperti apa dan bagaimana pemanfaatan senyawa siklik di bidang farmasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya tentu saja Bapak sudah sharekan ya di WhatsApp group ya, berupa materi ajar ya, Bapak sudah sharekan di WhatsApp group kalian ya, silakan dibaca, ini materinya sudah lengkap. Nah, kemudian kalian juga bisa mengakses informasi melalui video. Nah, di sini ada video YouTube yang sudah Bapak pilihkan yang berkaitan dengan pembahasan materi hari ini ya. Dan Bapak juga sudah men-sharekan LKPD-nya. Nah, mari kita simak bersama di sini. Ada LKPD ya. Mulai dari identitas ya, nanti ditulis LKPD-nya. Yang di sini ada petunjuk penggunaan LKPD ya, silakan dibaca. Nah, sekarang masuk ke pekerjaan yang harus diselesaikan nih oleh setiap kelompok. Mulai dari, nah ini ada gambar ya, kalian silakan analisis gambar-gambar tersebut ya dengan cara mencari dan menuliskan struktur kimianya ya, serta penggunaannya dalam kehidupan. Nah, ini ada paracetamol ya, ada aspirin. Kemudian diskusikan dengan kelompok ya, kira-kira apa sih persamaan dari benda-benda tadi. Ini akses videonya ya, bisa di sini diklik untuk mencari informasi. Nah, kemudian nanti hasil analisis perbedaan golongan senyawa alifatik, alisiklik dan aromatik. Kalau kalian nanti uraikan di sini ya, untuk menamai ya atau memahami tata nama. Di sini ada akses videonya yang bisa dilihat. Kemudian untuk membuktikan atau melatih ya pemahamannya, silakan dikerjakan nih soal pada tabel ini ya. Bapak sudah berikan struktur kimianya, kalian tinggal menuliskan nama ya dari senyawa yang ada di sebelah kiri. Setelah memperoleh informasi tentang materi senyawa siklik semuanya tadi, buat kesimpulan ya, kira-kira pembelajaran hari ini kesimpulannya apa berkaitan dengan bidang farmasi tentunya ya, berkaitan dengan bidang farmasi. Kemudian nanti buat slide PowerPoint-nya ya untuk dipresentasikan di kelas virtual ini, dan kelompok lain mungkin nanti bisa menanggapi dan kita sambil berdiskusi untuk hal-hal yang belum dipahami. Nah, LKPD ini nanti dikumpulkan ya untuk diberikan penilaian. Nah, itu serangkaian pekerjaan kalian ya, yang tercantum di LKPD. Ini Bapak ada tambahan informasi ya. Bagaimana cara menggambar struktur kimia gitu ya menggunakan komputer gitu ya. Nah, ini ada cara yang mudah, kalian bisa akses di sini di CamDraw ya. Contoh, misalnya Bapak mau membuat struktur siklik segi 6. Nah, tinggal diklik. Nah, udah jadi ya. Jadi tidak perlu pakai garis di
disambung-sambung ya. Biasanya kalian bikinnya seperti itu. Nah, kalau mau bikin cabangnya gimana Pak? Nah, cabangnya misalnya di sini tinggal diklik. Nah, kita bikin cabang. Misalnya cabangnya apa? Mau alkohol. Tinggal di double klik saja di sini. Nah, kalian tulis alkohol itu tadi hidroksi ya. Udah. Ya, jadi ini senyawa siklo. Nah, karena siklik berarti ada siklonya. Kemudian nanti ada polnya ya di belakang ya. Nah, ini nanti kalian bisa screenshot, bisa di save. Nah, jadi gambar sendiri. Nah, kalau kesulitan misalnya mencari gambarnya di Google ya, kalian bisa bikin sendiri senyawanya. Nah, itu kita bisa bikin senyawa atau sebaliknya nanti ada namanya, kita gambarkan senyawanya dengan menggunakan aplikasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Atau sudah cukup jelas semuanya? Halo? Sudah jelas? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita mulai saja diskusi kelompok ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit ya. Link Padletnya akan Bapak sharekan sebentar. Ya, silakan masuk ke grupnya masing-masing di Padlet ya, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, silakan untuk memulai diskusi secara berkelompok. Nah, ingat nanti pada saat diskusi pun kalian masuk penilaian ya. Tadi ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keaktifan ya. Nanti jelas siapa yang sedang menyampaikan pendapatnya. Silakan dimulai diskusinya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 punya 15 menit. Baik, waktunya sudah habis ya untuk diskusi kelompok di Padlet. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah cukup aktif ya diskusinya di Padlet tadi. Berikutnya adalah kesempatan nih untuk kelompok yang belum tampil. Kalau tidak salah ada 2 kelompok lagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, oke, saya kasih kesempatan dulu kelompok 5 ya. Gimana? Sudah siap? Kelompok 5. Dicek dulu suaranya nih, siapa yang mau presentasi? Ya, Pak. Nah, siapa yang presentasi? Rifa. Rifa dengan Hani. Oke, Rifa dengan Hani ya. Oke, karena ini materinya cukup banyak, mungkin nanti dibagi 2 aja ya. Untuk kelompok 5 mungkin menjelaskan lebih spesifik ke alis ke senyawa siklik. Nanti untuk yang kelompok 1 itu fokusnya ke senyawa aromatiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan
mempresentasikan hasil diskusi tentang senyawa siklik. Orientasi masalah. Seperti kita ketahui bersama bahwa senyawa hidrokarbon jumlahnya sangat melimpah di alam semesta. Tahukah Anda bagaimana cara membedakan ketiga golongan tersebut? Bagaimana tata nama senyawa alisiklik dan aromatik? Bagaimanakah pemanfaatan senyawa siklik di bidang farmasi dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya ada pengertian alifatik, alisiklik, dan aromatik. Pengertian alifatik, senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka yang didasarkan rantai atom karbon tanpa adanya cincin benzene dan dapat bersifat jenuh maupun tak jenuh. Perbedaan senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik senyawa yang memiliki rantai terbuka, kebanyakan dari senyawa ini mudah terbakar. Alisiklik, senyawa alisiklik memiliki rantai tertutup atau ikatan melingkar. Senyawa alisiklik mengalami reaksi adisi jika ada banyak ikatan. Sebagian besar senyawa aromatik memiliki aroma yang menyenangkan. Tata nama senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sikloalkana dan sikloalkena. Tata nama sikloalkana, pemberian nama pada senyawa didasarkan pada nama alkana sesuai dengan jumlah atom dalam cincinnya, diberi awalan siklo. Atom karbon dengan ikatan rangkap harus memiliki nomor sekecil mungkin. Suatu sikloalkana dapat memiliki cabang berupa alkil atau gugus fungsional. Pemberian nomor pada cabang dilakukan dengan mengikuti penomoran ikatan rangkap. Dapat dilihat pada gambar nomor 1 struktur kimia dengan nama 1 etil 3 metil sikloheptana dengan jumlah atom karbon 10. Gambar nomor 2 dengan nama 113 trimetil siklopentana dengan jumlah atom karbon 8. Gambar yang pertama, paracetamol memiliki fungsi atau kegunaan meredakan nyeri serta menurunkan demam. Aspirin memiliki fungsi atau kegunaan meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Yang ketiga, natrium benzoat memiliki fungsi sebagai pengawet makanan. Senyawa heterosiklik dan polisiklik. Senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang mengandung atom selain C dalam rantai sikliknya seperti atom N atau nitrogen, S belerang, P fosfor, dan oksigen. Kesimpulan dari semuanya, senyawa hidrokarbon siklik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya melingkar dan lingkaran itu mungkin juga mengikat rantai samping. Golongan ini terbagi lagi menjadi senyawa alisiklik dan aromatik. Sikloalkana dapat dibuat dari alkana rantai terbuka maupun dari senyawa aromatik. Penggunaan sikloalkana banyak terdapat dalam molekul-molekul organik terutama pada tumbuhan. Namun sikloalkana bisa dijadikan bahan bakar sebagaimana alkana. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 5 ya. Terima kasih kelompok 5 yang sudah melakukan presentasi. Untuk yang masih punya pertanyaan silakan disimpan dulu ya, nanti sekalian saja setelah kelompok 1 melakukan presentasi. Oke, kelompok 1 sudah siap, dicek dulu audionya. Ya, Pak. Oke, ada Rian ya dengan yang akan presentasi, Rian dengan Siapa? Siapa. Oke, Siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang senyawa siklik. Senyawa alifatik merupakan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari lemak atau minyak. Senyawa hidrokarbon alifatik terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ketiganya dibedakan berdasarkan ikatan yang dikandungnya. Senyawa aromatik adalah senyawa dengan inti berupa cincin siklik dengan rangkap terkonjugasi dalam sikliknya. Kemudian bagaimana cara membedakan senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik? Ada beberapa cara membedakan senyawa alifatik dengan alisiklik dan aromatik. Nah, perbedaannya yaitu senyawa karbon alifatik merupakan senyawa karbon yang membentuk rantai karbon terbuka atau lurus maupun
bercabang. Dan senyawa karbon alisiklik merupakan senyawa karbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup tanpa terkonjugasi atau selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Senyawa karbon aromatik merupakan senyawa karbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup dengan konjugasi atau selang-seling antara ikatan tunggal dengan ikatan rangkap. Contohnya yaitu benzena. Akan dijelaskan oleh saudara saya, oleh rekan saya yang bernama Sika. Memiliki sifat kimia di mana sebuah cincin terkonjugasi yang ikatannya terdiri dari ikatan tidak jenuh, pasangannya tunggal atau orbit kosong menunjukkan stabilitas yang lebih kuat dibandingkan stabilitas sebuah sistem yang hanya terdiri dari konjugasi. Jika terdapat dua substituen, posisi substituen dinyatakan dengan awalan O untuk orto sama dengan posisi 1 dan 2. M untuk meta posisi 1 dan 3. P untuk para posisi 1 dan 4. Bagaimana pemanfaatan senyawa siklik di bidang farmasi dan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu toluena metilbenzena, bahan pembuatan asam benzoat. Asam benzoat karboksilat benzena, yaitu pengawet makanan dan bahan baku pembuatan fenol. Kemudian langsung aplikasi ke latihan soal. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu 2, 4, 6 trinitrotoluena. Kenapa bisa disebut trinitrotoluena? Jadi hal yang pertama dilakukan yaitu cari induk rantainya. Induk rantainya itu adalah berdasarkan dari urutan prioritas penamaan hidrokarbon aromatik. Dari CH3 1, kemudian 2 ke NO2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini tertulis 2, 4, 6 trinitrotoluena. Dan urutannya itu dari CH3 kemudian ke Cl atau poro ya. Jadi penamanya itu orto. Kenapa disebut orto? Karena cabangnya itu berdekatan antara 1 dengan 2. Jadi tertulis orto chlorotoluena. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ditentukan dulu induk rantainya yaitu COOH ya, sehingga tertulis asam 3 nitrobenzoat. Kemudian kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu setelah membahas tentang senyawa alipatik, alisiklik, dan aromatik, dapat kami simpulkan bahwa alipatik merupakan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari lemak atau minyak. Senyawa hidrokarbon alipatik terbagi menjadi 2 yaitu alkana, alkena, dan alkena. Ketiganya dibedakan berdasarkan ikatan yang dikandungnya. Kemudian senyawa alisiklik adalah senyawa karbosiklik yang mengandung 1 atau lebih cincin karbon. Cara membedakan antara senyawa alipatik, alisiklik, dan aromatik yaitu senyawa karbon alipatik merupakan senyawa karbon yang membentuk rantai karbon terbuka. Kemudian itu kalau senyawa karbon aromatik yaitu senyawa karbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup dengan terkonjugasi. Kami juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Rian, Siva, dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, baiklah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan mungkin dari teman yang lain, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya. Silakan Sofi diulangi pertanyaannya. Ke kelompok siapa nih? Ke kelompok 5 atau kelompok 1? Kelompok 1. Tentang ini ya, benzena ya. Silakan. Mengapa gambar struktur benzena
Di 6 dan di tengahnya ada lingkaran. Itu benzena itu kadang digambarkannya itu di tengahnya ada lingkaran. Nah, itu maksudnya apa? Gitu ya. Silakan kelompok 1 katanya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Rian gimana jawabannya? Eh, sedangkan kenapa ada lingkaran di tengahnya itu? Karena itu maksudnya bentuk dari rangkap, rangkap bentuk dari rangkap yang apa namanya, yang berselang-seling gitu, yang jadi nantinya si rangkapnya itu bisa putar-putar gitu. Oke, itu jawaban dari Rian. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memperjelas lagi? Cincin benzen ya, cincin benzen ya karena identik dengan cincin itu kan lingkaran gitu, tengahnya ada bulat. Kata Rian, ada lingkaran di tengahnya itu karena ikatan rangkapnya berpindah-pindah gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah cukup jelas Sofi jawabannya? Sudah cukup jelas. Oke, mungkin Bapak tambahkan sedikit ya terkait dengan pertanyaan Sofi tadi. Betul tadi, si ikatan rangkap ini dia mengalami resonansi atau selalu berpindah-pindah ya, tidak pada tempatnya. Sehingga untuk melambangkan resonansi atau berputarnya ikatan rangkap atau berpindahnya ikatan rangkap, nah, biasanya digambar dengan cara segi 6 dan dibuat di tengahnya itu adalah sebuah lingkaran. Untuk misalkan ada lagi kalau yang bertanya di mengangkatkan tangan. Oh, Fatira, silakan Fatira. Pertanyaan untuk kelompok 1. Ke kelompok 1. Tadi disebutkan bahwa benzena bersifat karsinogenik. Coba untuk dijelaskan mengapa benzena bersifat karsinogenik. Atau biar adil ke kelompok 5 dulu ya. Jadi kelompok 1 udah satu pertanyaan dari Sofi. Ini coba kelompok 5 nih. Tadi ada pernyataan ya bahwa sifat dari senyawa benzena itu adalah karsinogenik. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi zat karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Jadi definisinya adalah memicu penyakit cancer atau kanker. Jadi memang betul ya bahwa yang namanya senyawa benzen ya atau benzena ya, ini sifat secara umum itu adalah toksik ya untuk senyawa-senyawa yang bisa memicu ya pertumbuhan sel kanker. Nah, makanya tadi kalau dilihat dari pemanfaatannya apabila digunakan sebagai obat pun itu yang dipakai adalah turunan-turunannya. Mudah-mudahan terjawab Fatira tadi pertanyaannya tentang istilah karsinogenik. Jadi kalau tidak salah soalnya itu ada 10 ya kelompok 1 itu tadi baru 3 soal ya yang aromatiknya. Coba nih diperhatikan tadi ada 2 soal lagi yang belum dijawab, nomor 9 dan nomor 10. Kira-kira namanya apa? Di sini ada struktur benzen ya. Kemudian ada SO3H. Kemudian ada CH3. Ya, di sini juga ada CH3. Yang paling pertama itu adalah COOH ya. Kemudian SO3H, CHO, CN dan seterusnya. Nah, maka dari soal yang tadi kira-kira induknya yang mana? Yang ada CH3 atau yang SO3H? Duluan SO3. Nah, duluan SO3H ya. Nah, kalau yang CH3 itu kan dia di sini nih posisinya di R ya atau alkil. Nah, maka struktur intinya adalah yang SO3H. Berarti struktur intinya adalah yang ini ke sini ya. Nah, SO3H ke sini. Nah, 2 3 4 5 6. Nah, ya. Berarti metilnya ada di posisi 3 dan 5 ya. 3 5 Dimetil. Nah, lihat nomor 10. Ada OH dan ada
R lagi metil. Kira-kira duluan siapa di skala prioritas? OH ya. OH lebih dulu daripada alkil ya yang ini. Hidroksi atau alkohol. Nah, hidroksi ya atau struktur daripada fenol, ya kan? Nah, ini posisinya apa nih? Orto, meta, para? Orto. Orto, metil, oksi, ben. Nah, ortometil hidroksi benzena atau ortometil fenol ya. Yang paling tinggi urutannya yang terdapat pada senyawa tersebut itu harus menjadi senyawa induk ya. Maka penomoran itu diawali atau berawal dari posisi senyawa induk. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke post-test? Oke, baik. Ini saya cek yang sudah mengerjakan tes sumatif, ya, sudah ada yang masuk. Nilainya rata-rata ini cukup sudah baik ya tentang materinya. Yang sudah baik, terima kasih, berarti kalian sudah paham dengan materi senyawa siklik. Baik, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Silakan tunjuk tangan. Nah, Iken, silakan Iken. Kira-kira pertemuan hari ini kesimpulannya apa tentang materi senyawa siklik? Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang senyawa siklik, senyawa lain dari hidrokarbon, yaitu mempelajari tentang sikloalkana, sikloalkena, kemudian juga ada senyawa istimewa yang disebut dengan benzena. Sedangkan sikloalkena adalah senyawa siklik dengan ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap dua. Kita juga mempelajari tata nama sikloalkana dan sikloalkena. Kemudian sifat umumnya, penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Untuk yang benzena kita juga mempelajari tentang turunannya, kemudian tata namanya, dan juga penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada anilin yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan zat warna, dan juga contoh lainnya ada asam benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Kesimpulan dari saya, sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu buat Niken yang sudah memberikan kesimpulan yang cukup lengkap ya tadi, mulai dari awal terkait dengan materi yang sudah dipelajari, kemudian dihubungkan juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama kita yang sedang belajar di dunia farmasi ya, dunia farmasi. Ternyata beberapa obat itu kalau kita lihat struktur kimianya ya, banyak yang memiliki struktur kimia siklik ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita hari ini ataupun untuk yang akan datang ya. Nanti kita masih bertemu dengan Bapak di pelajaran kimia farmasi di pertemuan berikutnya ya. Untuk sebelum menutup pertemuan hari ini supaya menambah keberkahan, mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh KM Akbar, silakan. Dari pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah robbil alamin ya, pertemuan hari ini selesai. Terima kasih kepada semuanya. Tadi tetap semangat belajar ya, belajar dengan baik, dengan giat untuk hasil yang maksimal, nanti kalian mendapatkan nilai-nilai yang baik di masa depan. Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.